Halo teman-teman semua, selamat datang di channel David Y bersama gue David. So, ya, pada video kali ini seperti biasa, ini adalah konten kompilasi dungeon mingguan yang akan gue lakukan ya bro. Saat ini masih di gold, jadi ya langsung saja ke dungeonnya. Dan mungkin pada video kali ini gue akan sedikit ngebahas soal main dungeonnya bro ya, tips and trick dikit lah mungkin ya dari seorang noob player ini bro ya. Oke, jadi ya enjoy the video bro. Wah, diberakin lu bro, diberakin, awas. Wait, diberakin beneran anjing. Masa iya mati lagi guys? Mati dahi. Ambil 6 tuh by the way. Oke, dapet readingan guys. Anjing. Bangke, abis berapa gue itu anjing? Harganya berapa by the way? Cek Discord. Reading apa sih namanya ini? Riding Big X Big 30 DL. Damn, sellernya 30 DL. Iya kah? Betul kah? No fake kah? Real kah? Real. Riding X Big guys. Damn. Itu loh maksud gua. Itu loh maksudnya itu.
30 DL. Damn. (25 sampai 30 DL. Damn. Itu maksud gua. Itu nggak sih? Dapat burung. Damn. Burung yang bisa dinaikin speedy plus high jump efeknya. Damn. Wah, keren sih. Jujur. Keren. Udahlah, lanjut lagi, bro. Damn. Karena nggak bisa, ya nanti lagi. Damn. Lah. Ngelek. Kagak inian, kagak jalan. Kagak dihitung mati dia. Tapi gue bisa mati sama dia. Left aja dah. Left aja udah ngebug anjing. Sorry banget tapi udah left aja lah. Tai lah. Tai. Nitro. So good with you. Oke guys, kayaknya sih minggu ini gue bakal gagal rank up lagi ya anjing. Karena gue kagak bisa login ya. Kalau sore ke malam kagak bisa login sama sekali gue. Kagak tahu kenapa ya. Karena error gue. Kadang error 403, kadang error 404. Bingung gue. Internet connection bermasalah katanya. Tapi gue ngelakuin hal lain aman-aman aja gitu. Jadi gue bingung ya. Kagak tahu kenapa ini. Uai bro ya. Jadi ya kita lakukan aja tetap ya. Kalau nggak bisa naik ya udah bro. Wah ini servernya ternyata emang server Growtopianya babi, server goblok. Servernya di restart. Yang online 11.000 gua minus lagi. Astaga guys. Oke kawan-kawan, sepertinya minggu ini tidak akan rank up lagi bro ya. Kenapa ya? Kita udah ketinggalan 33.000 poin. Sekali main cuma 2.500 poin. Dan gua sering nggak bisa login, nge-lag. Server juga ya, lu lihat sendiri dah. Online sisa 2.000, 11.000 nih di restart server. Anjing. Rugi dong.
Coba lagi, apakah kita akan disuruh nge-restart lagi guys? Tes. Apakah dapat sesuatu yang bagus? Oke. Tes itu. Oke, jadi kemarin tuh sempat ada yang komen soal tips ngedungeon ya. Sebenarnya ngedungeon tuh ya lu main aja sih. Cuman kalau sepengalaman gue nih, mainnya itu ya lu punya dua pilihan, lu main kalem di awal atau lu mau main ngeras aja gitu. Bedanya apa ya? Kalau lu ngeras lebih cepat, cuman ya lu perlu scroll lebih banyak gitu. Atau lu mau main slow, tapi yang penting inian kelar gitu, jadi hemat scroll. Kalau misalnya lu ngeras nih kan lu langsung mati cepet di awal karena lu kagak punya apa-apaan nih. Kayak gue nih, mati nih gua, anjing. Ini musuh paling nyebelin guys, kombinasinya nih jelek nih anjing. Jadi ya lu pilihan lu aja, lu mau main aman apa main ngeras gitu ya buat di awal. Dan untuk weapon mungkin nanti kita bahas lah ya, sekalian beli weaponnya gitu. Sebenarnya nggak ada, kalau menurut gue sih nggak ada build khusus ya, cuma kalau lu main solo tuh lebih aman pakai senjata jarak jauh lah, udah jelas lah pakai. Kalau lu pikirkan secara logika, senjata jarak jauh tentu lebih safe lah buat ngelawan bos, tuh lebih safe aja dibanding dengan lu misalnya pakai blood out. Meskipun sakit sih blood out. Jadi gue bakal iniin aja lah. Nah, kalau misalnya lu di pertama-tama nih, misal kayak kalau gua ya, ini kebiasaan gue sih, gue nggak tahu ini bener apa enggak. Cuma gua di awal beli tuh gue selalu beli apa yang ada gitu. Jadi senjata apa yang ada gue beli aja, sama heal mungkin. Kenapa? Karena kan di early seperti yang gue bilang tadi, kita tuh gampang mati karena ya kita kurang damage sama ya setipis tisu gitu kan. Jadi ya kalau gua di pertama gue pasti langsung beli itu, kecuali nggak ada muncul apa-apa, nggak muncul senjata yang harganya 200 gitu, gua nggak bakal beli. Kecuali mungkin muncul fireball level 1, nah kadang gua tetap beli. Cuma kalau lu main fireball ya terpaksa lu harus main safe. Fireball tuh kan kagak ada damage-nya cuman 20 berarti damage dasarnya gitu. Damage dasarnya tuh kalau nggak salah 20 lah ya. Damage yang di sini nih, damage poinnya kalau di level 1 itu kan rendah banget ya. Lalu jadi harus bermain hati-hati kalau misalnya pakai fireball di ronde-ronde awal. Kalau lu hoki bisa dapat langsung toxic blast namanya ya. Ya pokoknya yang racun-racun itulah. Kalau lu hoki lu bisa dapat itu atau blood out yang harganya 200 juga. Nah itu sih ambil aja langsung ya kalau menurut gua ini mah. Kalau lu dapet senjata yang harganya 200 terus bener-bener bermanfaat, ya ambil aja langsung bro. Healing dulu ya, refresh, dan jangan ngambilin yang kroco-kroco itu.
Kalau menurut gua ya gak usah diambil. Ini Soul Reaper justru gue sih suka ngambilinnya ya. Gue orang yang sering ngambilin Soul Reaper. Nah ini ada Toxic Blast, ambil aja. Langsung kan, cepatkan bayar. Nah kalau udah dapet Toxic Blast ya udah lu main kalem aja. Toxic Blast itu sebenarnya mirip sama Fireball, cuma dia lebih cepet aja ya. Kalau feel yang gue rasain sih kayaknya lebih cepet dia. Nembakinnya lebih cepet sama ada efek beracunnya, jadi ya gitulah. Tapi ya sebetulnya sama. Aduh, gue nge-lag banget. Waduh, ini gue nge-lag guys. Ini pertanda-pertanda gagal ini kalau kayak gini gue nih. Tiba-tiba disconnect atau restart server nih. Jam segini emang jam-jam restart server kah? Nah, lu kalau main jarak jauh ya kayak gini aja, jangan dideketin lah. Kalau bisa dari jauh, dari jauh. Kalau lu lihat nih, Toxic Blast itu kan damage-nya cuman 20. Kurang lebih mirip sama Fireball, cuma Fireball itu di setiap level kan dia meningkat ya damage-nya. Jadi good gitulah. Kalau levelnya udah tinggi itu udah enak. Kalau Toxic Blast dia itu nggak ada tingkatan level, jadi ya damage-nya tetap 20 kecuali lu pakai extra damage. Wah, gua nge-lag banget nih by the way. Chat jalan tapi ini gua kagak jalan nih. Ya kurang lebih gitu ya. Kalau masalah pemilihan senjata, kalau misalnya lu mainnya duo atau tim gitu, nah itu lu mungkin bisa lebih explore kali ya. Jadi lu bisa, kalau lu mau pilih mainan pedang atau lu milih mainan yang jarak dekat, weapon jarak dekat tuh lebih aman kalau lu misalnya berdua atau sama tim gitu. Kalau solo sih gue tidak merekomendasikan main deket sebetulnya ya, apalagi kalau ketemu bos yang X-Big ya. Itu ide buruk banget kalau lu pakai senjata jarak deket gitu ya. Wah, nge-lag banget ini. Kenapa ini? Sinyal gua kah? Nah, ini kalau deketin, ya kita menjauh aja bro, aman aja. Nah, kena dikit, nggak apa-apa bro. Terus nyari damage-nya dari mana? Nyari damage-nya kalau mainan ginian ya seperti yang gue bilang, dari extra damage atau dari yang sacrifice HP itu, apa sih namanya? Ya semoga ntar ketemu nih ya di game ini ya. Jadi gitu bro. Kalau main tim sebetulnya lebih fleksibel dalam memilih weapon bro. Kalau tips dari gue gitu aja lah intinya. Nih ada critical. Kalau gue main solo nggak pernah gue pakai critical. Ngeri-ngeri sedap bro ya. Sebetulnya enak, cuman kalau main deket lawan bos itu cenderung gampang mati ya. Nah, ini maksud gua berserker strength bro ya. Kita ngambil damage dari sini. Itu yang paling enak sih meskipun ngorbanin darah ya. Jadi damage kita udah sakit bro. Gitu ya. Kalau udah pakai apa sih sebutannya, Toxic Blast, kalau gua sih saran gua lebih bagus nyari critical explosion. Karena kalau lu main Toxic Blast, kalau lu lihat di sini
critical hit chance-nya itu jadi 0. Sama kayak kalau misalnya lu main Bloodout juga. Nanti mungkin kalau ada pas gue main Bloodout, gue kasih lihat mungkin ya. Jadi kalau lu main Toxic Blast atau Bloodout itu critical hit chance lu jadi 0. Sama critical hit multiplayernya jadi 100% doang. Jadi lu perlu ngebangun itu dari 0 ibarat kata. Kalau emang muncul terus di shopnya tuh muncul terus itu critical change sama ini, ya lu beli-beliin aja. Karena sepengalaman gua juga ya, shop itu kagak bakalan muncul sesuatu yang beda kalau lu nggak beli gitu. Misal dia udah muncul terus, aduh mati, kenapa tuh gua? Wah ini nge-lag banget, bahaya ya. Jadi misal kalau udah muncul terus nih critical slash terus sama yang slash biasa tuh, sword biasa itu dia biasanya muncul terus tuh. Atau kayak misalnya extra life, kalau udah muncul dia muncul terus kalau kagak lu beli ya lu terpaksa harus beli aja gitu. Kayak critical chance juga beli aja, dia kalau udah muncul ya, dan kagak, sepengalaman gue tuh kalau udah muncul kagak berubah jadi ya terpaksa beli aja. Dan nggak apa-apa ya sebetulnya kalau main solo sih, menurut gue bosnya itu nggak begitu sulit kan jadinya. Mungkin karena itu juga sih banyak orang yang sering ngusir orang ya. Tolong itu jangan ditiru ya buat teman-teman semua. Kalau misalnya lu pengen main di solo, saran gue sih, pendapat gue ya, menurut keyakinan gue, kalau lu mau main solo ya jangan ngusir orang lah, lu yang keluar gitu, cari roomnya sampai lu bener-bener sendiri gitu, jangan nyuruh orang lain keluar. Itu kan lu namanya nyusahin orang ya. Kalau lu mau main di solo ya udah cari aja roomnya yang solo gitu. Ngapain lu iniin gua? Waduh, nge-lag, mati dong gua. Sumpah ini nge-lag nyebeli banget ya. Waduh. Ini gua lanjutkan kah? Se-nge-lag ini. Ya itu gitu ya, teman-teman ya. Kalau lu mau main solo, jangan nyusahin orang bro, nyuruh orang lain keluar gitu. Lu aja yang cari sendiri roomnya sampai dapet tuh room solo ya. Ini kan game memang udah didesain begitu bro. Masa lu mau main solo malah nyuruh orang keluar? Gue mendukung untuk tidak, jangan mau keluar bro. Menurut keyakinan gue ya, jangan keluar, biarin aja bro. Kalau itu kan menurut keyakinan gua ya. Ya intinya gitulah. Semoga nih bisa kelar dengan aman bro ya. Baru 4/7 ini masalahnya. Nah, kalau lu tanya item wajib apa aja di ininya, ya healing aura bro, satu-satunya item yang amat sangat wajib ya. Gue sih kalau gue main, kunci item gue ya udah pasti healing aura, berserker strength. Kalau main solo gue toxic blast atau fireball kadang, atau yaudah gitulah. Kalau tim lagi ada duonya, mungkin gue berani kadang main Bloodout. Kalau ada temennya, gue mungkin berani main Bloodout. Astaga, ini nge-lag-nya pakai banget ya teman-teman ya. Dan saya agak muak jujur. Jujur agak muak bro ya.
Yang jadi masalah itu gua gak tahu ini nge-lag-nya itu kenapa ya, sinyal gua kenapa gitu bro. Nih Telkomsel lagi jelek banget soalnya ya. Waduh, ngebling nih gua. Masih nge-lag kah? Masih ya. Ini mulai ngejar nih dia. Oke. Ya Allah, tiba-tiba di bawah situ gua. Wah, kagak sehat sini, nge-lag banget bro. Apa karena hujan ya? Cuma biasanya gua kagak hujan juga emang sama aja. Apa karena hujan malah jadi double-double ya? Intinya kalau item wajib sih menurut gua healing aura ya bro. Satu-satunya item wajib buat ngelawan bos. Beberapa kali gua mati lawan bos tuh ngebug ya, gua kagak bisa inian lagi loh. Beberapa kali gua kalau mati lawan bos, jadi misal nyawa gua anggaplah masih 3 gitu ya. Terus mati nih gua sekali, kan nyawa gua masih 2 tuh, masih lanjut. Nah kadang gua dapat bug. Kalau di video-video sebelumnya mungkin lu bisa lihat itu gua ngebug ya. Setelah gua pelajarin, setelah gua pikir-pikir kayaknya tuh lebih baik jangan mati kalau lawan bos. Biar enggak ngebug ya, bugnya biar nggak muncul bro. Cuma nggak setiap mati sih, cuma kadang-kadang aja gitu. Beberapa kali aja gua mati terus ngebug. Ada juga tapi mati nggak ngebug, ada juga. Nah, ini ada Blood Orb. Nah dia kan kalau lu beli bisa ngegantiin Toxic Blast ya, jadi dia item weapon cuma bisa dimiliki 1 bro ya, nggak bisa 2. Kalau udah pakai critical, fireball. Nah explosion nih boleh banget ya. Nih Soul Reaper boleh deh. Oh juga gue udah dapet semua item wajib. Tinggal naikin darah nih bro. Health point terlalu rendah ya, 250. Masih bisa mati dengan mudah kalau diserang bos. Ya intinya fleksibilitas aja bro ya, main kagak usah terlalu terpaku harus make apa Toxic Blast, nggak usah ya. Harus make Blood Out, harus pakai Explosion. Satu-satunya yang lu boleh paksakan itu menurut gue healing aura bro. Selain itu mah ya udahlah, seadanya aja gitu. Kalau damage-nya kurang gimana bang? Ya berdoa aja jangan ngelawan X-Big ya bos. Bos paling tai itu. Bosnya ada 2, beranak mulu lagi. Damn anjing. Wah nge-lag lagi. Intinya kalau lawan X-Big itu wah bad luck bro ya. Meskipun sebelumnya lawan X-Big kita mendapat riding X-Big bro. Coba ya lu lihat sendiri waktu gua main situ berapa pengorbanan scroll yang gua pakai tuh. Duo kan waktu itu ya. Tambah duo makin keras tuh bosnya. Waduh nih nge-lag banget nih by the way. Wah gua kagak bisa gerak jing.
ngebling sendiri, gue nggak pencet. Anjing. Astaga, agak bisa ini bro, agak sehat sumpah. Apaan tuh? Meledak sendiri tuh kayaknya. Sisa musuhnya di mana sih? Kanan, gak kanan. Ya ini nge-lag lagi nih. Masa sedekat ini dia kagak lompat? Nah kan, malah ke bawah lagi nih gua. Ini gua yang nge-lag apa emang Growtopianya separah ini bro? Kayaknya gue yang nge-lag sih. Sinyal Telkomsel lagi kayak tai bro akhir-akhir ini. Dan gue gak tahu ya, gue pakai XL kok gak bisa login Growtopia, kenapa ya bro? Kena aircon anjing. Kena aircon yang kagak bisa diobatin loh airconnya. Lu udah kayak gini ya udah lah ya bro, santai aja ini. Nah, lu lihat kan dari tadi setiap nge-refresh muncul sesuatu yang sama terus-terusan bro, karena nggak gue beli gitu. Tuh Bloodpot, Critical Strike, terus Common Endurance. Babi gue ngomong-ngomongin ini dia muncul beneran ini. X-Big anjay. Lagi nge-lag banget lagi gua. Problemnya ini nge-lag ya bro. Kalau nggak nge-lag mah santai aja solo bro. Yuk, semoga aman-aman aja bro ya. Oke, aman bro, gampang slow. Waduh nge-lag mulai gua nge-lag. Oke, kalem, aman aja. Kalem aja bro ya. Nggak parah, nge-lagnya nggak parah. Tes. Mati satu nggak sih? Ya nge-lag nih, anjing beneran mati gua langsung. Oke, mati satu. Wah ini kayaknya gue nge-lag lagi nih. Nge-lag tuh bang. Wah nge-lag nih. Oh. Oke. Aman aja. Gue kayaknya nge-lag banget ya. Dapat sampah lagi, nggak apa-apa lah ya. First critical damn 277.
Udah kayak landak 7 tuh ya, si landak. Wih, item baru nih bro. Apa nih? Apa nih? Item bagus kah? Baru gini bro, gue dapet. Kita cek harga bro ya. Cek harga nggak sih? Sama ada efeknya nggak? Kalau ada efeknya mungkin mahal bro. Gilded Soul. Apa itu? Gak ada ya. Ini roman-romannya sih normal aja bro, ya nggak sih? Coba cek Discord ya kawan-kawan ya. Mana 200 WL 75 WL. Ya murah lah ya intinya ya. Oke, akhirnya untuk dungeon week keberapa ini ya? Gue lupa udah kelar. Dan untuk kali ini kita gagal rank up dan masih di gold 3, tetapi ya kita mendapatkan item yang sangat bagus ya bro. Riding X Big dan juga dapat ini apa sih, Gilded Soul. Jadi kita dapat 2 item itu yang sangat bernilai bro ya. Dan juga item-item blok-blok lainnya yang mana bisa dijual ternyata, meskipun nggak semuanya laku ya, kayaknya nggak semuanya cepet laku ya. Ada beberapa yang belum laku, mungkin nanti akan gue kasih lihat ke kalian apa aja yang udah laku yang gue jual dari minggu kemarin. Dan ya kurang lebih ini aja yang gue dapat, nggak banyak barang yang didapat karena cuma sebentar. Dan ya malah disconnect ya guys ya, bagus sekali ya. Oke lah, untung bisa masuk lagi bro. Ya mungkin gue bakal ajak kalian ke World jualan kita ya. So di World jualan gue yang dari minggu kemarin udah gue jualin. Beberapa udah sold out ya, bisa lu lihat. Dan kita akan lihat apa aja yang belum laku. Yang belum laku itu ada ginian ya, Seat of Power Banner, Magic Curtain, Alter Throne ya. 3 itu. Dan ada item-item apa ya, clothes ya, pakaian yang belum laku bro ya. Ini adalah hadiah gua dari week 1, sekarang kalau nggak salah week 8. Jadi ya ini total lah bro ya. Mungkin nggak pure semua dari week 1, cuma ya. Pertama dari Enchanted Iron Bars kita dapat 54 World Lock bro. Boleh banget ya. Mungkin kita pisahin dulu WL kita bro ya. Mungkin gua pisahin dulu WL gua di sini ya kawan-kawan ya. Ya, ini adalah item dungeon yang sudah gue lakuin juga. Nanti akan kita jual ya di video terpisah aja bro ya. Itu hasil proyek dari minggu-minggu yang udah kita lakukan juga, cuma belum gue upload videonya. Jadi ya di sini ada yang namanya Enchanted Iron Bars, kita dapat 54 World Lock, dijual di 2/1, laku banget ternyata bro. Langsung saja withdraw ya. Lalu di sini tuh gue jual ini Moongrid Sword Block. Gue jual murah ya, cuma 7/7 WL bro, dan laku paling cepat ternyata. Ya nggak apa, mungkin akan gue naikin nanti kalau gue dapat barangnya lagi. Terus di sini gue juga dapat yang udah laku, yaitu Magic Cobblestone Column 2/1 ya, sama ya. Dapat 45 World Lock, bagus sekali. Di sini gue jual apa ya? Gue lupa nih di sini gue jual apa nih.
Kayaknya antara flame gitu yang kayak lilin itu tadi. Dapat 21 wordlock. Lumayan banget bro ya. Masih tersisa 11. Terus gue di sini itu jual, gue inget ini gue jual mage chest ya. Mage chest yang 45 WL tapi gue turunin harganya jadi 40 WL karena agak lumayan susah laku ya. Jadi kalau nggak begitu laku bakal gue turunin dikit harganya. Dan gue turunin dari 45 ke 40 WL, ternyata langsung laku bro. Ada 3 biji langsung habis bro. Terus di sini gue jual ini bookcase ya. Gue lupa totalnya berapa bookcase. Di sini dapat 99 wordlock bro. Jadi gue withdraw aja. Terus di sini kita udah dapat 4 DL 30 WL bro ya. Terus untuk di sini gue inget gue jual Klimper Vipera Berus bro. Ular ya, jual ular 200 wordlock. Dan ternyata laku. Gue gak tau buat apa, mungkin buat pet battle atau semacamnya ya. Gue juga belum cek skillnya, tapi lumayan. Dapat 2 DL. Oh, pet battle belum begitu perlu lah kita bro ya. Terus di sini gue jual apa pedang yang satunya lagi, Blade of Revolt, dapat 130 wordlock. Mungkin gue jual murah banget kali ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting dapat DL bro ya. So untuk item-item dungeon yang gue jual minggu ini gue dapet 760 wordlock. Dan gue akan jualin lagi item gue mungkin setelah video yang berikutnya rilis ya, biar enak dengan harga yang ya sama lah kurang lebih. Nanti gua akan jualin, jadi lah kalau bisa langsung 2 minggu sekali mungkin. Tapi ya kalaupun enggak nanti akan gua taruh, tapi intinya setiap gua ngambilin wordlocknya bakal gua show ke kalian guys ya. Ini sebagai bentuk dari jurnal kita bro ya, jurnal perjalanan main Growtopia bro sampai menjadi kaya. Yeay. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kita dapat 7 DL dan ya kalau misalnya semua ini akan laku, mungkin kita bakal lebih untung lagi bro ya. Kayak ginian emang Magic Prism background ini kurang istimewa sih. Tapi mungkin yang belum laku gua coba turunin harganya mungkin dikit, siapa tahu jadi laku. Dan untuk yang udah laku ya akan kupertahankan harganya. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Sekian dari gue, terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe guys ya, untuk mensupport youtuber magang ini supaya lebih semangat untuk bikin video bro ya. Meskipun videonya gitu-gitu aja sejauh ini bro ya. Ya karena tidak ada banyak waktu gue untuk melakukan hal lain. Jadi ya ditunggu aja, mungkin ada gebrakan-gebrakan lainnya bro ya. Oke, sekian dari gua. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye bye.